Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani dari Universitas PGRI Argopuro, Jember, dengan NIM 221F10096. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD yang telah memberikan saya tugas membuat video tentang permasalahan sosial anak disabilitas. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian jenis-jenis dan karakteristik dari seseorang yang melakukan PSK atau pekerja seks komersial. Pengertian PSK. PSK adalah singkatan dari pekerja seks komersial. PSK secara definitif diartikan sebagai seorang perempuan yang dengan sengaja melakukan hubungan kelamin dengan seseorang yang kelainan jenis. Yang keduanya bukan pasangan suami istri yang sah, yang menurut hukum, norma agama, maupun norma sosial, untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut HAL 1997 dan menurut Kuncoro dan Sugihartuti mengatakan bahwa istilah PSK berasal dari dasar kata lacur yang artinya malang, celaka, gagal, siai, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula buruk perilaku, jadi melacur adalah berbuat lacur atau menjual diri sebagai pekerja seks komersial atau PSK. PSK juga bisa diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan. Ditinjau dari mana harfiahnya, PSK berasal dari bahasa Latin yang berarti membiarkan diri untuk berbuat zina, melakukan pesundalan, pencabulan, dan pertindakan sebagai jalan untuk memuaskan nafsunya. Kemudian, menurut Kuncoro dan Sugihartuti, di bahasa Indonesia diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai
suatu transaksi perdagangan pelaku PSK di pihak perempuan. Disebut juga sebagai wanita tuna sosial. Tuna sosial diartikan juga sebagai wanita kurang beradab karena mereka dikatakan sebagai wanita yang gampang memberikan harga dirinya kepada laki-laki atau mudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki demi memuaskan seksualnya dan demi mendapatkan imbalan atau uang yang diinginkan. Menurut para ahli juga mengatakan bahwa PSK adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Seseorang yang melakukan PSK menunjukkan perilaku sangat buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat. Seseorang yang melakukan PSK ini juga sebagai bahan cacian di golongan masyarakat. Bahkan mereka menjadi cemoohan yang membenci seseorang. Dari pengertian PSK, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis dari PSK. Yang pertama adalah pergundikan, yaitu di mana pemeliharaan istri tidak resmi, yaitu pasangan ini hidup sebagai suami istri, namun mereka tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua adalah tante girang, wanita yang sudah kawin namun sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan pria lain secara iseng untuk bersenang-senang demi pengalaman seks yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga adalah gadis panggilan, yaitu wanita yang menyediakan dirinya untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur melalui saluran tertentu. Pada umumnya berasal dari kalangan ibu-ibu, pelayan toko, pegawai, atau siswi sekolah, dan mahasiswa. Kemudian, gadis yang bekerja sebagai PSK dan mereka bersedia memberikan pelayanan seks kepada pengunjung. Yang selanjutnya adalah gadis juvenile delinquent, yaitu gadis muda jahat yang didorong oleh emosi yang tidak matang dan keterbelakangan intelek, serta pasif, mudah menjadi pecandu minuman keras atau narkoba sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan immoral seksual atau pelacuran. Selanjutnya, yang keenam adalah
gadis binal, yaitu gadis sekolah yang putus sekolah atau fakultas yang menyebarluaskan kebebasan seks secara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan seksual. Yang ketujuh adalah taxi girls, yaitu wanita panggilan yang ditawarkan yang dibawa ke tempat pelesiran dan atau taksi atau becak. Yang kedelapan adalah penggali emas, yaitu wanita cantik atau ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, atau artis yang sulit diajak bermain seks, namun dengan kelihayannya dapat menggali emas dan kekayaan dari kekasihnya. Yang kesembilan adalah hostess pramuria, yaitu wanita yang menyemarakan kehidupan malam atau disebut dengan night club dan merupakan bentuk pelacuran halus. Hostess harus melayani makan, minum, dan memuaskan naluri seks, sehingga pelanggan dapat menikmati keriaan suasana tempat hiburan tersebut. Kemudian hubungan seks secara bebas dengan sembarang pria juga dilakukan banyak laki-laki. Sementara Rule 2004 mengatakan bahwa jenis-jenis PSK yang pertama adalah gadis panggilan atau pelacur. Jenis ini bekerja sendiri sebagai membuat janji dengan kliennya. Biasanya, gadis panggilan ini berfungsi untuk mengentertainment relasi bisnis di hotel-hotel, apartemen, dan di tempat-tempat yang lainnya. Yang D atau yang kedua, pekerja seks jalanan. Pelacur ini berisiko tinggi. Mereka menjajakan diri di jalanan atau di seputar parkiran, mobil atau motor, dan kadangkala di restoran dan wanita bar. C. Pekerja di rumah, bordil. Pekerja seks model ini berkembang ketika di negara Amerika mereka melakukan di hotel-hotel dengan menggunakan nomor yang
disediakan oleh pelayan. Kemudian, yang keempat adalah ketersediaan pelayanan panti pijat, yaitu layanan seks yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena menggunakan pola panggilan yang dimulai dengan memijat bagian tertentu, misalnya seperti leher, punggung. Setelahnya baru melakukan pelayanan seks. Yang kelima adalah gadis bar. Pekerja seks ini biasanya memberi pelayanan dengan tarian dengan tidak berpakaian. Di sini mereka menari di sebuah tempat yang telah disediakan untuk menarik perhatian dan mendapatkan bayaran dari tarian tersebut. Yang selanjutnya adalah sex trafficking, yaitu bentuk variasi di dunia prostitusi. Namun, pada dasarnya, sex trafficking adalah bencana untuk tenaga kerja dan mereka berkecimpung di dalamnya bisa disebut sebagai budak atau korban. Selanjutnya adalah ada beberapa faktor penyebab seorang perempuan menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Menurut Mama Hit 1999, ada beberapa yang mempengaruhi seorang perempuan menjadi PSK, yaitu ada 3 faktor, yaitu interaksi sosial, yaitu perempuan bersangkutan dengan seorang PSK dengan yang lebih dulu bekerja sebagai proses kognitif, khususnya resepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PSK dan keinginan untuk mencapai kebutuhan ekonomi sosial, penghargaan, dan lain-lain. Melalui jalan pelacuran, menurut Kunchoro, menggarisbawahi tingginya aspirasi material sebagai faktor pendorong perilaku melacurkan diri. Faktor ekonomi juga menjadi paling banyak disepakati sebagai penyebab perempuan menjadi PSK. Yang pertama adalah menurut Kunchoro, orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses. Yang kedua adalah sikap permisif dari lingkungannya. Yang ketiga, adanya peran instigator atau penghasut. Yang keempat adalah peran-peran sosialisasi. Yang kelima adalah ketidakefektifnya
edukasi dalam meningkatkan status sosial ekonomi. Penyebab tingginya pelacuran karena pekerjaan tidak memerlukan pengalaman dan gelar kependidikan, tidak membutuhkan batasan usia, serta training kerja, serta adanya peluang untuk perempuan miskin, perempuan single, dan perempuan penuh warna. Mereka memberi pelayanan berupa dengan menggunakan alat kelamin dan oral seks, yaitu bermain seks dengan cara yang salah. Selanjutnya adalah yang paling utama, faktor penyebab terjadinya PSK adalah faktor kemiskinan. Artinya, seseorang yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Dengan kurangnya peluang pekerjaan yang disediakan yang membuat mereka melakukan hubungan yang haram. Sehingga perempuan-perempuan ini rela menjual dirinya demi mendapatkan ekonomi yang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Contohnya adalah seorang ayah melakukan pemerkosaan terhadap anaknya yang membuat anaknya tersebut menjadi trauma. Yang ketiga adalah penipuan. Yang keempat, sering menonton film-film yang bersifat pornografi. Yang kelima adalah seorang wanita yang ingin hidup mewah atau disebut juga dengan hedonisme, yang ingin mereka itu tampil dengan keindahan tubuh yang diinginkan, namun dengan kondisi mereka yang kekurangan sehingga menyebabkan mereka melakukan PSK tersebut. Yang selanjutnya adalah broken home, di mana hubungan keluarga yang kurang harmonis menyebabkan terjadinya PSK, di mana seorang remaja tersebut dengan mungkin mereka tidak sanggup melihat hubungan keluarganya yang tidak harmonis, atau mereka sampai stres atau depresi, mereka mengambil jalan untuk melakukan pekerjaan PSK tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kenangan masa kecil yang buruk atau pelecehan yang terjadi di masa kecil. Artinya di mana seorang anak diajak untuk melakukan hubungan
seks oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga menyebabkan anak tersebut akan terbiasa untuk melakukan PSK dan mudah untuk diajak kompromi, yang membuat mereka sampai dewasa bisa melakukan atau sering melakukan hubungan tanpa ikatan. Ada beberapa karakter seseorang yang pernah atau sering melakukan PSK. Yang pertama adalah mereka selalu menggunakan pakaian-pakaian yang seksi. Namun di sisi lain, kita tidak boleh mengatakan mereka yang kebanyakan melakukan atau menggunakan pakaian-pakaian seksi semuanya melakukan seseorang yang sering melakukan PSK. Namun kebanyakan mereka sering melakukan pekerja seks komersial. Yang kedua adalah mereka sering pulang malam. Itulah karakteristik seseorang yang melakukan PSK. Kemudian mereka yang selalu berpenampilan menggunakan make up yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah mereka sering menggoda laki-laki agar si laki-laki tersebut tergoda dengan si perempuan tersebut. Kesimpulannya adalah PSK adalah seseorang yang menyerahkan tubuhnya secara sengaja ke lawan jenis untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu agar mereka mendapatkan uang atau hadiah-hadiah. PSK juga disebut sebagai tuna sosial. Kemudian ada beberapa faktor penyebab terjadinya PSK, yaitu kurangnya ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan seorang perempuan melakukan atau mencari jalan keluar dengan melakukan hubungan dengan orang yang bukan pasangannya. Yang selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan juga dapat menyebabkan terjadinya PSK. Yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan, yang dimana seorang pelaku PSK yang sering mengajak atau mengajak seseorang untuk melakukan hubungan yang tidak memiliki atau yang disebut dengan tuna sosial, untuk mengikutinya dalam melakukan PSK. Yang selanjutnya adalah orang yang sering menonton film-film yang porno. Kemudian seseorang yang tidak bisa menahan nafsunya.
Jadi kemudian seseorang yang tidak memiliki keterampilan yang dikembangkan sehingga menyebabkan mereka untuk melakukan hubungan PSK. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saran saya adalah seharusnya pemerintah menutup layanan-layanan atau wilayah-wilayah yang dimana tempat tersebut orang sering melakukan PSK. Kemudian pemerintah juga harus memberikan keterampilan kepada masyarakatnya untuk mereka bisa melakukan kreativitas mereka agar mereka juga dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya adalah meskipun dalam melakukan menutup tempat atau lokasi PSK ini sangat sulit, namun seharusnya pemerintah harus meminimalisir agar tempat lokasi tersebut dikurangi. Yang selanjutnya adalah kepada masyarakat Indonesia, tidak seharusnya mereka menghina, melecehkan atau mencemooh seseorang yang melakukan PSK, karena mereka pun tidak ingin, kebanyakan dari mereka tidak ingin melakukan hubungan tersebut, akan tetapi karena kebutuhan ekonomi sehingga mereka mencari jalan keluarnya untuk dengan melakukan pekerja seks komersial atau PSK. Justru kita harus mengeluarkan mereka dari dunia yang buruk tersebut. Justru ketika kita berteman atau bermasyarakat dengan seorang PSK, kita harus membantu mereka untuk keluar dari dunia tersebut. Kemudian kepada seorang yang melakukan PSK, mereka pun harus sadar dengan perbuatan mereka yang mereka lakukan itu salah. Mereka tentunya harus mencari jalan keluar yang lebih baik dari melakukan hubungan tanpa ikatan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.